Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Para jamaah salat tarawih yang sangat kami hormati, yang sangat kami muliakan, juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan baik-baik saja. Pada malam hari ini sehabis sholat tarawih ini acara benar-benar acara santai, bukan acara yang menegangkan, bukan acara yang serius, tapi sesuatu yang harus kita pahami. Jemaah sekalian yang sangat kami hormati, kita sudah sering mendengar mengenai perjalanan api yang tergiring. Jadi karena ini waktunya longgar, waktunya sedang santai, maka sangat penting, sangat perlu kita jelaskan lagi agar kita tidak lupa. Perjalanan api yang tergiring itu ialah api yang pertama di dalam tubuh kita, itu api yang dulu tinggal di tubuhnya Kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Itu. Begitu Kanjeng Nabi Adam alaihissalam itu wafat, meninggal, rohnya oleh Allah dibawa ke langit pertama. Ini semua orang sudah tahu. Tapi apinya Nabi Adam tadi diturunkan lagi ke dunia, yaitu masuk ke dalam tubuhnya ibunya Nabi Idris. Jadi di dalam tubuhnya Nabi Idris itu ada sesuatu yang asalnya dari Nabi Adam. Itulah pengertian perjalanan api itu begitu. Lah itu tidak sendiri. Anak cucunya Kanjeng Nabi Adam yang taat dengan Nabi Adam juga ikut begitu. Juga ikut pindah gitu. Kemudian di dalam tubuhnya Nabiullah Idris, begitu tugasnya selesai, wafat, apinya tadi oleh Allah diturunkan lagi kepada Nabi Nuh. Demikian pula seterusnya, juga semua dengan pengikut-pengikutnya. Jadi nggak sendirian itu enggak. Siapa yang waktu itu taat dengan Nabi Nuh, ya ikut gitu. Terus sampai Nabi Isa alaihissalam. Nah, setelah itu Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad itu yang terakhir kali. Jadi pengertiannya, di dalam tubuhnya Nabi Muhammad itu ada api yang dulu pernah tinggal di tubuhnya para nabi. Itu. Ini bicara api, bukan tentang roh. Roh dari alam roh sana asalnya. Itu. Bukan dari api yang tinggal di tubuhnya Nabi Adam. Lah, api ini mempunyai 3 sifat. Api yang ikut pindah-pindah tadi mempunyai 3 sifat. Sifat yang pertama, tidak membakar. Sifat yang kedua, tidak memanaskan. Sifat yang ketiga, tidak membiarkan. Itulah sifatnya api.
api tapi sifatnya seperti itu tadi, sifat pembawaan karena pernah tinggal di tubuhnya para nabi sehingga seperti itu. Kenapa hal itu kok dijelaskan? Itu bahan untuk ngoreksi diri. Saya ini masih tergolong orang yang peduli apa tidak itu. Saya ini apa kegolong orang yang senang ngomong memanaskan orang apa tidak. Dari situ itu. Kalau memang di dalam tubuh ini ada api, salah satu dari rombongan para nabi tadi, otomatis punya sifat seperti yang tadi. Jadi setiap kali keterangan, setiap kali penjelasan ini adalah materi, bahan untuk mengkoreksi diri. Jadi orang walaupun secerdas apapun, sepandai apapun, tapi kalau masih nggak mempunyai sifat 3 tadi, berarti bukan termasuk yang dulu pernah bersama para nabi. Gitu. Tidak membakar, tidak memanaskan, serta tidak membiarkan. Gitu. Itu materi. Materi bukan untuk pamer sama orang, materi untuk mengkorek diri kita sendiri, gitu. Bukan untuk menunjukkan sama orang lain, bukan. Gitu. Kalau itu yang kita lakukan, maka setiap saat akan selalu bertambah. Pengetahuan itu selalu bertambah, semakin jelas. Nah, kemudian kalau ada bayi mau lahir, ya, kenapa bayi mau lahir ini kok orang tuanya harus akad nikah dulu? Kok harus perlu saksi, perlu wali, perlu penghulu? Karena prosesnya anak tadi di dalam tubuh tiap-tiap manusia ini ada sesuatu gaib yang asalnya dari masa terkemudian, dan juga ada asalnya dari masa lalu. Itu dari titik awal sampai dari titik akhir disatukan. Kalau dari titik akhir namanya segumpal darah dan segumpal daging. 40 hari segumpal darah, 40 hari segumpal daging. Kemudian 40 hari aku tiupkan roh. Lah ini dari titik awal itu. Roh itu datangnya dari titik awal. Baik kita tahu asalnya itu. Kalau segumpal darah, segumpal daging dari masa terkemudian. Karena asalnya dari tubuhnya ayah dan ibu. Kemudian menjadilah bayi tadi. Setelah bayi ini usia 9 bulan 10 hari, bayi ini lahir ke dunia. Bersamaan bayi diberi nama, lalu ada lagi yang turun, yaitu nafsu mutmainnah, ya, yang dari titik awal itu diturunkan masuk ke dalam tubuh bayi tadi. Tapi yang terakhir itu masuknya bukan di dalam kandungan, tapi di luar kandungan, bersamaan dengan pemberian nama. Nah, begitu yang terakhir tadi sudah masuk ke tubuh, namanya fitrah. Jadi anak ini kondisinya fitrah, sudah punya nama. Seandainya suatu saat itu meninggal tanpa hisab, itu seandainya meninggal tanpa hisab, baik pagi, sore, siang, petang, kapanpun, tanpa hisab, rohnya langsung dibawa kembali ke sana. Walaupun anak itu kondisinya masih bayi, kalau dia meninggal kondisi fitrah, ini meninggal itu usianya sekitar 20 sampai 27, pokoknya
umur berapa yang paling baik anak itu. Jadi tidak kondisi bayi dibawa ke sana. Pengertiannya nafsu mutmainah itu usianya remaja, itu dibawa ke sana gitu. Jadi tidak seperti bayi yang mati, itu enggak. Kalau anak itu tidak mati, ada di dunia, sementara dia belum mempunyai kewajiban sholat, kemudian nakal, mulai berani sama orang tua, berani nyakitin orang, berani apa, akhirnya mutmainah tadi kembali keluar dari tubuh anak itu tadi. Itu begitu itu keluar ya hidup sudah, cuma ya hidup rohnya tanpa berpakaian gitu. Rohnya telanjang, sementara kewajiban sholat belum ada. Ketika sudah menginjak usia balik, dia kok mau berserah diri, mau ibadah karena Allah. Syahadat selalu dibaca, bacanya karena Allah. Kemudian dirikan sholat, sholatnya karena Allah. Menunaikan zakat, zakatnya juga karena Allah. Puasa di bulan itu Ramadan juga karena Allah. Kemudian niat dengan kesungguhan hati, pergi haji bila mana mampu. Kalau itu kita lakukan, maka kembali seperti fitrah. Kembali seperti fitrah itu, nafsu mutmainah yang tadi keluar ini masuk ke dalam tubuh anak itu, kemudian kembali menjadi fitrah. Selama kondisinya fitrah, baik pagi, siang, sore, petang, meninggal, itu juga tanpa hisab. Selama kondisinya fitrah. Jadi kita ini menjaga, menjalani syariat Islam secara utuh dan kita lakukan karena Allah. Cuman itu aja, kalau seperti itu kita kondisinya fitrah terus. Waktu berangkat ya begitu. Itu. Jadi kalau yang datangnya dari arah masa terkemudian, dia selalu mencari tujuan hidup itu. Tapi kalau rasa ini mengarah ke arah titik awal, ke arah datangnya rohani, maka yang kita pikirkan tujuan kita dihidupkan. Nah itu beda. Kalau rasa menghadap ke arah titik akhir, ini yang ada di pikiran kita ini selalu mencari tujuan hidup. Itu. Apa tujuan hidup ini? Itu aja, tidak mungkin ketemu. Itu. Tapi kalau dikembalikan, kalau menurut arah datangnya roh, maka yang ada di hati ini tujuan kita dihidupkan. Soalnya kondisinya itu penuh kesadaran. Penuh kesadaran bahwa kita hidup ini dihidupkan, bukan hidup semaunya. Itulah saudara-saudaraku sekalian, hal yang sepele tadi jangan sampai kebalik. Soalnya kalau itu menceritakan dengan orang terbalik-balik jadi fitnah. Gitu. Makanya harus terus diulang-ulang agar kita tidak salah paham. Gitu. Tapi apabila yang fardu ini tetap kita jalani dan karena Allah, maka tetap ada petunjuk dari Allah dan tidak mungkin menjadi masalah sepanjang kita tidak suka pamer, sepanjang kita tidak suka memamerkan ilmu pengetahuannya. Jadi kalau kita tahu dan paham, kecuali ada orang tanya, maka harus dijelaskan. Kita tidak boleh diam. Tapi kalau orang nggak tanya, kemudian kita ceritain, kita lah itu orang cari masalah. Itulah Bapak Ibu sekalian yang sangat kami hormati. Sedikit tadi harus sering diulang-ulang dan dengarkan baik-baik agar kita sedikit banyak memahami asalnya, datangnya suatu pengetahuan tadi,
supaya bisa diresapi. Karena apa yang kami sampaikan itu bisa dilogikakan. Maksudnya bisa dilogikakan itu begini. Selama Kanjeng Nabi Muhammad itu membawa risalah dari Allah, ya, kemudian sampai wafat, risalah tadi tetap utuh, tetap dijalani. Dan pada saat itu juga menunaikan zakat rukun Islam yang ketiga. Itu utuh syariat Islam itu. Nah, ketika Sayyidina Husain terpenggal, disitulah batasnya bahwa tunaikan zakat tadi sudah nggak berjalan. Jadi yang jalan yang asli, torik yang asli, syariat Islam yang asli itu ya waktu itu. Itulah yang disebut orang-orang yang terdahulu. Mulai Kanjeng Nabi turun sampai batas peristiwa Karbala. Setelah itu jalan itu bukan dari Allah yang dibawa oleh Nabi, tetapi dari masing-masing manusia itu. Dan menjadi banyak jalan itu, menjadi banyak menurut mereka. Menurut mereka. Tetapi kita semua tidak perlu menyalahkan, tapi kita harus paham yang kita jalani ini jalan yang mana, itu harus paham. Lah selama jalan yang asli yang dari Nabi tadi, posisi roh kita berjalan ke arah titik awal, bukan ke arah titik akhir. Tapi kalau menjalani yang lain, maka perjalanan ini mengarah ke arah titik akhir. Jadi masih hidup ini sudah bisa dipikirkan dan bisa dilogikakan gitu. Makanya ada keterangan tidak mungkin ada kiamat kubro sebelum kaum mukminin ini sudah diambil semua. Ketika orang mukmin sudah diambil semua, barulah ada kiamat kubro. Itu bahasa yang sangat luas artinya, sangat luas maknanya. Kita tidak mungkin menangi itu karena sudah ditarik kembali ke titik awal. La hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususnya Abu Bakar, ya Umar, ya Utsman, ya Ali radhiyallahu an, khususan Nabiullah Khidir alaihi salam, khususan ummahatina ummahatikum wa abaina wa abaikum ahlina wa ahlikum minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha jami'al wal wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka ahla darajat wa tuballighuna biha min aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sholli sholatan kamilat
salatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi halu fil uqad wa tanfariju fil qurab atuqda bil hawaid wa tunalu bil ghaib wa husnul hawatimi wa wisaskal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin ya tadi kulli ma'lumin laku rahmatika ya arhamar rahimin subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim